Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan. Sebelum kita memulai acara pertanyaan ini, terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 tambah 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 109 ayat 1. Sai songgo pihaminyon, ale toti parbadia. Sai ajari matok tong, hamiyon hut paria. Martangi yang tutu hata, asa tokong oloana. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada malam ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 4b
sampai dengan ayat 15. Marilah kita membacanya secara bergantian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakikan, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 5. Amat lama aku sadar menyedihkan hatimu, pada dunia ku bersandar. Oh, selamatkan diriku. Aku pun, oh, selamatkan aku pun. Kita berdoa. Kami puji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu setia menyertai dan melindungi kami. Pada malam ini kami akan bersekutu dengan melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam pertanyaan kita malam ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada minggu pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur dan Kebenaran. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini, kita dihantar untuk semakin memahami penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Ada 3 hal yang perlu kita lihat dan kita renungkan melalui firman Tuhan malam ini. Yang pertama, harapan lenyap, tubuh tak berdaya. Pembuangan di Babel telah membuat bangsa Israel dilanda krisis dan pengharapan. Pembuangan Babel menjadikan mereka seperti tidak lagi memiliki semangat hidup, di mana mereka berkata, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Pernyataan ini menunjukkan betapa sangat menderitanya mereka, lemah dan sakit secara fisik. Seluruh hidup mereka bagaikan tulang-tulang yang tidak lagi diikat oleh daging, tak lagi memiliki kekuatan, keindahan, serta pengharapan. Saudara yang kekasih, berbicara tentang pengharapan, harapan adalah senjata terkuat manusia untuk menghadapi keadaan terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita. Dan harapan membangun rasa percaya diri untuk mendapatkan yang terbaik, sekaligus untuk keluar dari berbagai kemelut kehidupan. Bangsa Israel yang terbuang di Babel merasakan betul pahit getirnya hidup sebagai orang buangan di negeri orang, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa awal penderitaan, bahwa awal kepahitan yang mereka alami itu adalah karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan mereka sebagai umat Allah. Dalam kitab 1 Tawarikh 28 ayat 9, Tuhan Allah bersabda, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Israel telah meninggalkan Tuhan Allah. Itulah masalah bangsa itu sendiri yang tidak pernah mereka sadari, yang membuat mereka harus mengalami penderitaan, mengalami krisis iman, krisis pengharapan, bahkan krisis fisik di dalam kehidupannya. Yang kedua, Roh Tuhan sumber kehidupan. Tuhan Allah tidak membiarkan bangsanya terpuruk dalam deritanya. Melalui hambanya Yehezkel, Tuhan Allah berfirman bahwa Dia akan membangkitkan umatnya serta melepaskan mereka dari pembuangan dan mengembalikan Israel kembali ke tanah perjanjian. Tuhan sangat menyayangi serta mengasihi umatnya. Tuhan Allah tidak akan membiarkan Israel binasa. Dia akan menolong serta membangkitkan kembali semangat yang sudah lenyap, gairah hidup
yang sudah hancur lebur oleh karena dosa. Begitulah kasih setia Tuhan terhadap umatnya yang selalu ingat akan janjinya. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan Allah bersabda, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini berarti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Dia akan menolong, Dia akan menyertai kita. Karena itu firman Tuhan pada malam ini menyapa Israel dan menyapa kita semuanya. Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalam, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan, membangkitkan, mengembalikan semangat bangsa Israel yang sudah terpuruk di tanah pembuangan. Dan demikianlah Tuhan Allah bersabda kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulannya. Demikian juga Tuhan Allah bersabda kepada kita ketika kita pada saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan kepahitan hidup. Tuhan Allah selalu setia menjaga dan memelihara setiap langkah orang yang berkenan kepadanya. Karena saudara, Tuhan selalu mengawasi, mengendalikan kemana dan dimanapun anak-anaknya berada. Tuhan akan selalu menjaga kita. Yang penting saudara-saudara, marilah kita kembali ke jalan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan Allah berkenan kepada kita. Yang ketiga, jangan takut, dalam Yesus ada masa depan. Jangan pernah takut dalam kehidupan, sebab selalu ada harapan. Tuhan Yesus tidak akan berpaling dan kuasanya tidak terbatas. Roh Kudus akan melindungi serta menyertai, membimbing kita semuanya. Roh Kudus diberikan bukan hanya sekedar menjadi penolong atau penghibur di dalam kesusahan, tapi Roh Kudus juga akan membawa kita kepada kebenaran, di mana kebenaran firman Tuhan akan memperingatkan kita untuk tidak melakukan tindakan kejahatan atau berbuat dosa atau berperilaku yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena saudara, marilah kita memberikan hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membangun kita memiliki pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita memberikan hati kita untuk dipimpin, diajar, dibimbing oleh Roh kebenaran, oleh Roh Tuhan, sehingga tercipta karakter kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Roh Tuhan akan membangun karakter kita ketika kita mau mendengar, mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Tuhan juga akan menguatkan kita untuk melawan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita yang selalu datang untuk membawa kita menjauh dari jalan Tuhan. Melalui Roh Kudus kita akan dihantar, dibangun supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah kita semuanya, saudara-saudara, karena Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus selalu mengajar, membimbing kita. Roh kebenaran akan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu.
pada malam ini. Ajar kami Tuhan, agar perilaku kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati dan mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat melakukan hukum, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan berkati kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1. Haholongon sian gijang lasni rohana hoti tupalni asini roha saya bongoti rohaki Yesus nagok asih roha dohot haholongoni ban malua ban mahatua hamina tahu tahani. Kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucapkan terima kasih ke hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau memelihara hati dan pikiran kami dari waktu-waktu yang telah kami lalui hingga malam ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan melalui kebaktian WEK yang kami laksanakan pada masing-masing WEK yang ada di gerejamu HKBP Jambi. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami telah memuji Engkau melalui kidung pujian, baik firman-Mu yang kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa yang baik, kiranya Tuhan mematrikan semua pujian kami, baik kidung pujian maupun firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menaburkan firman-Mu untuk bekal kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang tersebar di 15 WEK yang ada di tengah-tengah gereja HKBP Kota Baru Jambi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, berkati anak-anak kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami yang jauh daripada kami ya Tuhan, apabila mereka di dalam pekerjaan, apabila mereka di dalam perkuliahan, apabila mereka di dalam pergumulan sekolah, Engkau kiranya yang memberkati dan memberikan kehidupan melalui firman-Mu. Jauhkan anak-anak kami daripada mara bahaya, jauhkan mereka ya Tuhan daripada pekerjaan yang tidak Engkau ridhoi. Kami percaya ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati seluruh umat-Mu yang ada di HKBP Kota Baru Jambi, khususnya
dan umat-Mu di mana saja pun berada. Bapa di sorga, secara khusus juga kami berdoa kepadamu tentang pandemi COVID yang sampai saat ini ya Tuhan masih menyebar di mana-mana. Kiranya kasih kuasa-Mu ya Tuhan yang menghilangkan penyakit pandemi COVID-19 agar umat-Mu terbebas dari pada COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, apabila ada sebagian dari umat-Mu yang terkena pandemi COVID-19, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menguatkan keluarga tersebut, Engkau yang memberikan semangat ya Tuhan, agar semakin bertumbuh semangat mereka menghadapi penyakit untuk menaikkan imun tubuh mereka. Kami juga percaya ya Tuhan, umat-Mu dimanapun berada yang terkena pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang dengan segala daya upaya yang mereka lakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau bimbing mereka ya Tuhan, dari pimpinan kami yang tertinggi sampai pimpinan kami di tingkat daerah maupun desa, agar mereka senantiasa ya Tuhan hanya berserah kepadamu, agar mereka kuat dan bijak untuk membimbing semua sendi kehidupan masyarakat, agar masyarakat Indonesia terhindar daripada penyebaran virus COVID-19. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk esok hari. Kiranya Tuhan selalu membimbing mereka, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang merayakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu HKBP Kota Jambi, agar kiranya persekutuan kami antara umat gerejawi ya Tuhan semakin dimuliakan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, banyak ya Tuhan yang akan kami minta daripada kerajaan-Mu, terutama buat saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, baik penderitaan akibat penyakit, baik penderitaan akibat ekonomi. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memulihkan semua itu dan akan semakin meningkatkan kepercayaan dan akan terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 105 ayat 2 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Lehon madi rohanami, habis taran nasitong, asatung hubotohami, marparange di jolong. Sian haliluon pe sai
sai palua hami be. Patuduhon madihami dalan hangoluani pain baru rohanami sai padau madosai Margogoi mahami be tuna dengan sasude. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. 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 Shalom, Horus Maita Salukna.